Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi? Ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi nabi. Maca ra iso bento kok ngaku nabi. Nasabe konti asal usule piye? Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, wong Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nek emosi iku cerdas statistiknya hilang. Kalau baleni malih nggih, dadi semua nabi niku diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim man nasya. Hujjah niki penting. Nggih, kula warai silsilah hujjah. Nak hujjah iku ora ana, agama niki wis mati. Nggih, agama iki wis mati. Mergo setiap agama niku namung butuh kalih. Kepastian argumentasi na Allah niku wahidun la syarikalah. Nomor 2 kepastian nubuwah, nggih kepastian napa? Nubuwah. Lah nubuwah ini juga punya ciri-ciri khas nubuwah. Misalnya harus zuriyahnya Ibrahim. Niku mun ruwet. Ruwete ngeten, kula wayahe geografis ya. Nabi Ibrahim tiang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina, kalau dulu orang bilang Syam. Sanggep aja tiang Israel, sakjane pas Israel buatan Palestina. Sekarang secara negara disebut napa? Israel. Hebron itu dari napa? Israel. Tapi aku muni Israel kan bawa mau sampean. Jadi pokoknya muni anggap aja Palestina. Ya anggap aja napa? Ibrahim wong Palestina duwe bojo jenenge Sarah. Sarah iku wayu, putrine priyayi. Sarah ini mboten ndek anak-anak mbek Nabi Ibrahim. Walhasil wala-wale cerita Nabi Ibrahim nggarwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar yes biasalah ana maru cemburu, Sarah sumpah pokoknya kudu dipisahno mbek dene. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditegir didakok teng Baitullahil Haram ngene teng pundi? Mekah. Mbon nggih rungono. Tenggene Mekah niku ndelalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoknya singkate cerita dia anak. Waktu sing didai Nabi Ibrahim niku kok ngecap. Nggih, waktu sing didai Nabi Ibrahim napa? Ngecap. Swala wale cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan, lebih dari 20 silsilah. Pokoknya semun kuatah sangat. Ujug-ujug ana nabi kok bangsa Arab. Gini ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim saterusé sampai wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiha ila dzabihi Ismailan nisbatuhu napa wa muntama. Ampun. Ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi nabi. Maca ra iso bento kok ngaku nabi. Nasabe konti asal usule piye? Akhirnya Quran turun bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu neng Mekah fihi ayatum bayinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah neng Mekah iku ana watu sing pernah diijek Ibrahim. Ini disebut makam napa Ibrahim. Jadi makam teng mriku mboten makam kuburan tapi batu yang pernah diinjek Ibrahim. Akhirnya ngomong Yahudi sebagian iman nak ngono Muhammad itu mungkin nabi mergo turunan apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah ngene ku fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Wis. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, orang Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nak emosi iku cerdas statistiknya hilang. Terus muni ngene.
Lah ya lemat mat kowe kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wong guyu malaikat Jibril, kabeh malaikat ning langit ku cek gobloke wong napa? Yahudi. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus napa ilmiah. Makanya terus malaikat Jibril turun beto ayat ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala ta'qilun. Sampeyan tak dudono ya. Nabi kan urutane hum adamun idrisun huduma soleh wa Ibrahimu kullum mutabak Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayubu kada Syuaibu Harunu wa Musa. Jadi Musa nganti tok Nabi Ibrahim itu terpaut sekitar 8 napa? Nabi sanggepnya 8 Nabi mbok persisih pira pokoke kacek wakeh. Jadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa padha karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani. Kira-kira. Jadi mbok walik. Jadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung kowe diwalik lah, pokoke diwalik. Utawa pengagum sapa iku sing biasa nglabi ireng iku Permadi misalnya. Nah, iku pangeran malaikat itu mentertawakan orang Yahudi itu disebut ha antum haula hajastum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Lo persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih melane wong kudu hafal nasab. Nasab wong Yahudi Yahuda, Yahuda di bapak jenenge Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti kan kayak Soekarno anut anake Puan Maharani ngono. Wes gak ilmiah blas. Mulane dinyek Quran sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah. Bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut apa? Yahudi atau pengikut Musa? Padahal Taurat atau Injil turun dari sause Ibrahim. Disebut wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan kok yakin Nabi Sayyidul Anbiya aja berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad kok tetap maneh. Piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin tetap kowe nganut anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah, bahwa Muhammad itu pengikut Ibrahim. Kira rasa protes. Afdhalul Anbiya janut sing rapati afdhal malah ruwet ngurus piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa. Paham ya? Wis menengah iki anut aku paham iki kok. Paham ya? Paham ya maksud? Paham ya? Mergo nak kowe muni ngono padha karo kados wau Yahuda iku bin Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah jare wong Yahudi Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda iku putu ya, buyut gitu. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus menang akhirnya wong Yahudi. Menang sebagian Islam mergo ngakoni nak kenabiane Muhammad iku nganggo hujjah sing bayyinah. Mulane disebut kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi. Aku wis jelas nabi, buktine jelas. Tapi kita tetep ra iman. Lah saiki wong paling ra seneng roh sejarah, roh bayyinah ora seneng. Kowe maca waqiah rezekine akeh. Nak maca Yasin wonge cepet mati. Wis ngono. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra roh karepe. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora padha-padha ora roh jluntrungane tapi gegere gak karuan. Ana debat padha wong alime, engko padha menenge mergo padha pahame. Wong kula sering ketemu ulama Wahabi, sering ketemu wis macam-macam. Asal padha alime wis meneng ae. Wis piye wong padha roh asal usule. Daripada debat kusir semeneng. Nak wonge materialistik timbang ra ono sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah nggih kula warai iki agama iki digawa nganggo ilmu liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Nek kepen uripem disahno pangeran iku roh tenan nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran napa tenan. Nah carane roh lewat dalil. Nggih lewat napa? Dalil. Lah Kanjeng Nabi ya nabi tenan, carane roh nggih liwat dalil. Termasuk dalile mulane sing aran berjanji tiyang alim tenan.
Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabe Nabi wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhus saniyah Ibni Hashim sampai terus wasmuhu Kusayyun sumiyah bi Kusayy litaqasi fi biladi qudaatal qasi atas wa ma faqahu kinanyun kama janaha ilail katsiru war terus diterusno nanti tok Sayyid Adnan bareng tok Sayyid Adnan disebut wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Mergo wong Yahudi nyoal Muhammad problemnya nasabe utuk endi. Mun nang tunggu lama kan repot dadi paham lah iku mulane didudono silsilah ya. Ternyata silsilah tok Nabi sinten Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi ya pengikut Musa ya ada wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak Ibrahim lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae ora disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manasa jadi kabeh Nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki. Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamata, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum Nabi. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad dan nyebut Muhammad itu sahibukum. Dan yang ketemu Ali Abu Bakar, sahibukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudiken dijejer unta waras sak kandang gudiken kabeh. Sewenang wong Yahudi Muhammad dipanggil depan umum, ya Muhammad teori Anda salah. Ini unta waras kabeh tak jejer sing gudiken kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Nabi Muhammad wong nabi serawuh di debatnya spontan Nabi ngendikan, "Fama yujaribul awal." Sing gudiken pertama ketularan sapa? Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata Anda tidak ada penyakit menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan. Fama yujaribul awal. Sing unta pertama gudikan ketularan sopo. Lho iku asli mat. Lah ya maksudku ya sing iku. Nah, jadi wong Yahudi nyongkone Kanjeng Nabi ku entek ilmune gara-gara mulane kira dipilih dadi nabi kira-kira ya ora iso mergo kira-kira ya ora iso. Paham ya terus kena apa Nabi Musa ku pinter dadi nyifati Allah pangerane langit bumi ora pati mandi ning ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana pangeran ku sapa sing mengerani buyut-buyutmu malah Firaun kalah perkarane logikane nak Firaun anak seorang bapak putu seorang mbah cicit seorang buyut berarti zaman buyut ora ana pangeran mergo pangerane lahir napa terlambat. Mulane tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Dalam kajian itu, Gus Baha menekankan pentingnya memahami tradisi dan sejarah keluarga Nabi Muhammad SAW. Kakek Nabi, Abdul Muthalib, dikenal sebagai sosok yang terhormat dan sering melakukan tawaf di Ka'bah. Tradisi ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi memiliki hubungan yang kuat dengan Ka'bah dan ajaran Ibrahim alaihi salam. Gus Baha juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail, yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga klaim keturunan Nabi Muhammad sangatlah kuat. Gus Baha juga mengutip pandangan dari Imam Barzanji, penulis kitab Barzanji, yang menyatakan bahwa kenabian Muhammad SAW adalah wajar, mengingat beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Pandangan ini didukung oleh tradisi keluarga Nabi, yang selalu terjaga dan memiliki reputasi yang baik. Ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi, bahwa Muhammad kenapa jadi Nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan Nabi itu zuriyatam ba'duha mimpa, nggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi
turunane Nabi, bae Nabi hormat kan enak. Bapake wis saleh, mbae saleh, buyute saleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan yo bingung. Ora dihormati bapake Nabi, dihormati katokan cekak main gaple. Kan yo bingung. Jadi aturannya harus itu. Lho nak kiai oleh kiai kan ndak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh. Pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Terus rungokno ya. Jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake ini wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi Nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu Nabi dan ada Nabi akhir zaman, pastilah kita. Kalau pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Meleng-meleng apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf. Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga cara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah, suka tawaf di Ka'bah. Kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, nama? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Barjanji ini namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi Nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya Nabi-Nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad. Terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu
min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan, itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya nabi turunannya nabi, bayi nabi hormat kan enak, bapak ibu soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya nabi sebagai Karmen katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak nabi, dihormati katoan cekak main gabling, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Karena kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah nabi apa? Orang yang spesial itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duha. Kalau kiai boleh, kalau maklar tambah boleh, tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simpuduro, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji, karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji, tapi yang isek itu simpuduro, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Namanya alhamdulillah kita Mbah Kadar itu dibaca semua, meskipun nggak paham semua, soalnya dua kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji, terus orang Mekah darah ini Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Nah, Muthalib wong gaya, pasti takoki wong, "Iku apa budakku?" Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib, itu diaku budake. Iki sapa? Abdi, budak. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dari wong Arab. Paham ya? Tapi namanya Saibah, napa? Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mana kalau rasa iskal, bayi Nabi ada jenis kilap maknanya asura ngono, mikir jenenge itu hakim, ya namanya. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing, karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus ya, kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap itu Hakim. Ya paham no? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nonakku ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul.
Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu, ya seorang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu, saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah yang Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad, ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi ini datang ke Yasrib, ini migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha matasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu daerah ini Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumiyat bil Quran ya li'annahu makruh, karena dibaca maka sumiyat Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumiyah kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sohifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran sohifah disebut mushaf, melihat itu dibaca disebut Quran, melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab, melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah, melihat fungsinya cahaya disebut nur, melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad, termasuk beliau menyebut wa anal mahi, saya ini pelebur, penghilang, yamhu bi al kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal akib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu.
Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau zuriyahnya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min zurriyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang zurriyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min zurriyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah, ini disebut min zurriyati, apa? Min zurriyati. Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir, zaman Umar ya rubuh karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah, karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama Allah, ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain, ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan, bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung, kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu, pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya, mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah, ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir gue kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu, karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin, karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai rasionalitas. Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Bang, ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu. Maksudnya normalis sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyak milih munggah kan ora lucu. Jarani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap tidak ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh, makanya dzurriyatam ba'duha.
Mana jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji, karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm, sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmu. Ya. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane Nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azhar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad, baru soro kafiron, baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak. Paham ya? Pak gue yang menempondo lu ijek apal juz sama sekali mulai rapal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini terus sorok kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keributan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah, karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya, madama nurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun Nur, peralihan Nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam itu semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing ngono? Apa sih wis untuk nyanyi gendenan. Mudah-mudahan gendenan. Ada lam. Al-Fat. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا فإذا البركات على ما أناله وأولاه وأسني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. Kendi yang penting kendi kabut. Alhamdulillah senang banget kabut. Allah. Muhammad
ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلتم من انقطاع يوميا ابن كسير واسمه مجمع سوقنا كأسد من تفاصيل هذه مضاعفة قصية أبعاده الله تعالى حرم الحق الآخر حرم المختار صحما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن ابن أي بن غالب ابن فيه واسمه قريش وإليه تنسل الركوب القريشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس وهو أول من أهدى البدن إلى رحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولدا ابن مدر بن مزال بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أنشد عنه الشارع وأباه وعدناه بما رأيه أحيى للأمور النسبية إلى النبي إسماعيل ونسبته ومنهما فأذن به من عقد تعلقت بواجب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. Ayo nasabun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Nggih pokoke kula ngawasi badhe isya namun tiba dabak tapi berjanji golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ana anake wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah saiki gampang, buktinya ana ning imigrasi atau wisata ning Indonesia. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktekno fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mereka artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim ini ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simput dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean iki sono paham ya, nak paham banget ya ora bakat pokoke amis naris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi menapa nasabun. Taksibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku dikhulau sebab biasane nasab iku. Faladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku kalung apa jenenge niku pakai apa kalung utawa napa iku ha temen iki hu umume ha qaladat hu napa qaladat ha qaladat ingkang ngerangkai ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jaza'u lintang jaza. Maksudnya ini satu untaian mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa disudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu
Yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya, karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan, karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim yang memberi maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucikno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridil hani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawahu lang liwatno sapa Zain al-Iraqi ku ing hadan nasab. Nah udah ngono yang hafidhul lillah. Ada ngono. Abahul amjada sonan bismi Jadi wow saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina ya, Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono buyutem dhewe ngono, maka supaya tidak seperti itu abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam, semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahyang nyolong jambu, kan yo ribet. Oh kan yo ribet. Paham? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Dia harus provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya? Ya jebule baik. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, punya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Itu jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi nak bunga-bunga paham ya? Tapi paham ya? Ya lumayan wis. Serasa amin ra paham ya apa-apa. Barang Madura tak kok. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kenapa paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak edw, mbak edw, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak yora zina, mbak yora zina, kuwabe zina. Sebut tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi babanya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya, tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak. Ya mau misalnya dia hafid terus dia bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia. Apa bayangkan kalau itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan
li Muhammadin, itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin, tapi disuk bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin, tapi bae tukang ngaji kita. Wah ribet. Ribet loh, ribet. Nah, mulane nazoman ini nazoman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Sing mbok nyanyakno nak malam Jumat tuh. Aku kadang iskal, ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa nggo rame-rame napa. Saya nak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak dibakno sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa. Kok banter-banter bersuara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaca kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibaca gitu. Serang apa cukup wis penting seneng Nabi niku. Wis Nabi rawuh sing mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora ilmu malah bingung. Maksudnya kafir kok ora ide gak meyakinkan. Malah ribet toh. Secara wala sementing untuk sapate kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi di bahane Habib di bahane pokoke rame-rame untuk sapate wae Nabi. Ora sampeyan ora rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak darane apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nawi si abina Adam, bapak kita Adam, padahal kita sampai Adam wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abau ing bapak, mbah, buyut-buyute kan Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijoko pas bapak etok. Mbah ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut. Iku wong Arab nak darani apa? Ada. Kayak kita darani Adam ya napa? Ada. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunal lismihi. Taroku podo ninggal sopo aba. Taroku podo ninggal sopo aba. Ninggal asifaha yang berzinaan. Mereka semua mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal asifaha yang berzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani ya asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbah Nabi apa aruhu apa cacate zina cacate sifat mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abai Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbah Nabi ku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jaman. Sarotun utai mbah-mbah Nabi ku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire sir rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe mbah-mbah Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuah. Itu banget gak pantas ya. Kenapa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Ini jenis apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badarolan pertelo apa badruhu apa napa purnamane Nabi apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi yang dalam pilingane bayi Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar diganya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa iki kuna namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane
jillah. Terus kula suwun ya diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi Muslim, itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini, babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi mau maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ono riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balik malik. Kalau ada goyernya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bae Nabi kafir. Koyo opo ora pantes. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mak menghilangi kafir. Lah itu bapak am kafir. Bam. Kan ribet, apa? Mana kalau kira hafid kowe nang bapak mesra hafid. Pokoke penak kowe aman, apa? Kenapa goblok? Lho untuk turunane. Kan lebih gampang, apa? Lebih gampang. Mana kalau kan maksa sampean ya angel. Yes, tapi yes, menang-menang akhiri nasab no? Jadi kalau sampai saya cerita ini putumu terakhir gak goblok itu aku lah tapi ya Pak bisa bam cek goblok biotem yang berhasil mengakhiri itu ya jadi eleng-eleng ya terus teks hadis sohaila itu jaminan maknanya seperti itu makanya baca sarah lah sarah itu nanti yang mentakwil apa? Yang mentakwil karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis soalnya kita maknai hadis anut tradisi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah jadi saya berpikir hafizul ilahu